Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue super excited karena untuk pertama kalinya gue bisa nyobain secara lebih ekstensif handphone keluarannya Oppo, yaitu Oppo Reno 4F. Pertama-tama, kalau misalkan video ini agak berisik, mohon maaf karena dibikin dalam kondisi cuaca lagi hujan. Jadi ya mungkin ada satu atau dua suara yang lo denger dari video ini. Dan yang kedua, tentang Oppo Reno 4F ini sendiri, rencananya videonya kebagi jadi dua bagian. Yang pertama, kita ngebahas detail dari handphone ini secara lebih ekstensif. Dan yang kedua, kita akan ngebahas Oppo Reno 4F ini dari sisi kameranya. So, let's dig in, because there's quite a lot yang akan kita bahas hari ini. Jam pack dengan effort, itu yang bisa gue bilang pertama kali megang Oppo Reno 4F. Dari pertama kali buka kotaknya dan juga pegang handphonenya, kita bisa ngeliat kalau Oppo Reno 4F ini menawarkan satu buah desain yang buat gue menarik. Ketipisan device ini 7,48 mili, beratnya 164 gram, dan gak berhenti di situ aja, buat kamera bumpnya sendiri decent. Walau emang modelnya bisa gue bilang saat ini sangat familiar. Oppo ngeklaim kalau misalkan mereka melakukan satu buah riset sebelumnya terkait handphone dengan desain seperti apa yang diinginkan oleh user dari handphonenya mereka, dan ini akhirnya yang kita dapatkan, yaitu satu buah handphone Oppo Reno 4F dengan desain kamera yang modulnya quad kamera seperti saat ini. By the way, bahan bodi belakangnya ini sendiri adalah polikarbonat tapi dipolish secara baik, jadi looknya tetap bagus dan juga penggunaan casing bawaan tetap membuat device ini masih berasa tipis. Begitu kita putar ke depan, handphone ini udah lengkap dengan full screen Super AMOLED menggunakan dual punch hole design. Yes, a bit of bezel on the sides, top, and also extra on the chin. Tapi dengan price point Oppo Reno 4F sendiri, gue tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Di dalam layarnya sendiri sudah ada fingerprint sensor yang bekerja dengan handal. Internally, handphone ini dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup untuk harian, MediaTek Helio P95, RAM 8GB, LPDDR4X, storage-nya 128GB, baterainya 4000 mAh, sudah support fast charging 18 watt, 4 buah kamera belakang, dan juga 2 kamera depan menggunakan ColorOS 7.2 yang berarti basisnya Android 10. Performance-wise, hitungannya udah lumayan, diukur pakai aplikasi benchmark Geekbench 4, bisa dapat angka 1864 single core dan juga 6070 multi core score. Sementara kalau diukur pakai Antutu versi 7, angka yang gue dapat adalah 152.336. Angka-angka benchmark tadi berarti si Oppo Reno 4F ini udah aman banget untuk penggunaan harian lo, mulai dari social media, gaming, atau bahkan untuk ngedit video Instastory menggunakan KineMaster, atau kalau istri gue bilang dia suka banget menggunakan aplikasi dari bawaannya ColorOS 7, yaitu Soloop, yang katanya lebih mudah digunakan. Nah, sekarang gue akan ngebahas beberapa gimmick software yang ada di handphone Oppo Reno 4F ini, tapi jatuhnya adalah gimmick yang fun to have. Yang pertama, itu adalah air gesture, yang saat ini baru bisa dipakai untuk ngangkat telepon aja. Jadi skenario penggunaannya itu kalau lo lagi nyuci piring misalkan, pengen ngangkat telepon atau ngangkat panggilan telepon lebih tepatnya tanpa nyentuh handphonenya. Caranya simple, lo tinggal taruh tangan lo seperti ini di depan handphone, terus lo flick ke atas dan ya, teleponnya langsung keangkat. Berikutnya buat lo yang lumayan sering kepepet baterainya mau habis tapi harus aktif terus, mode super power saving mode ini memungkinkan Oppo Reno 4F kita bisa bertahan paling enggak 90 menit untuk WhatsApp-an saat baterainya sisa 5% aja. Again, gue tegaskan di sini, kedua software yang tadi gue sebutin adalah fun gimmick yang it's fun to have. Mungkin penggunaannya tidak sesering itu, tapi seenggaknya di saat perlu, kita tahu fiturnya ada. Sekarang waktunya kita ngebahas lebih dalam tentang kameranya Oppo Reno 4F. Setup kamera belakangnya Oppo Reno 4F ini menggunakan 48 megapiksel main kamera, 8 megapiksel wide angle kamera, dan juga 2 buah 2 megapiksel mono kamera. Sementara kamera depannya terdiri dari 16 megapiksel main kamera dan juga 2 megapiksel depth sensor kamera. So maybe right now the main question is, ngapain sampai ada 2 depth sensor di belakang, terus ada lagi 1 depth sensor di depan, jadi total ada 3 depth sensor. Jawaban yang bisa gue temukan untuk saat ini adalah dual lens bokeh. Yang pada dasarnya ini memberikan kita kemampuan mengambil foto bokeh tapi
tapi lebih dari satu orang dalam satu buah frame yang sama. Ya, jadi lebih tepat dan juga lebih lancar menggunakan si dual depth sensor di bagian belakang ini. Dan nggak berhenti di situ aja, Oppo juga membekali Oppo Reno 4F ini dengan software enhancement yang menurut gue super menarik. Yang pertama adalah AI Color Portrait yang akan mengunci foto kita jadi berwarna, sementara backgroundnya itu menjadi hitam putih. Tentu fitur seperti ini gampang dilihat sebelah mata sebenarnya, tapi satu hal yang membuat gue kagum adalah untuk komputasinya sendiri ini benar-benar sangat baik, either itu menggunakan kamera belakang ataupun kamera depan. Berikutnya ada mode Night Flare Portrait yang pada dasarnya ngasih kita kombinasi foto bokeh plus low light HDR algorithm, jadi objek fotonya itu tetap terang. Dan ini akan jadi tepat banget kalau misalkan background kita memiliki banyak lampu. Anggaplah misalnya lagi ada di daerah yang banyak gedungnya. Tapi tentu yang namanya software enhancement ini juga tidak jadi menafikan kalau secara hardware-nya sendiri kamera dari Oppo Reno 4F ini sebenarnya sudah handal. Dynamic range untuk handphone dengan harga 4 jutaan ini bisa dibilang sudah luas dan juga very usable. Ngambil foto yang kontras juga hitungannya aman, detailnya masih kelihatan, dan dalam pencahayaan cukup, detail yang ditangkap oleh kamera ultra wide angle-nya pun juga masih oke. Yang paling utama hasil foto out of cam-nya sudah cakep baik untuk mode pewarnaannya dan juga kualitas gambarnya. Catatan di sini gue akan berhati-hati dengan penggunaan AI Scene Enhancement kalau objek foto kita banyak warna hijau. Karena jatuhnya lumayan kencang di saturasi dan juga warna hijaunya agak bergeser ke kuning-kuningan. Cuman untuk foto makanan, AI Scene Enhancement ini menjadi enhancement yang paling menyenangkan. Buat video, tentu kita bisa mengambil sampai 4K, but as always, kehadiran stabilisasi berhenti di 1080. Serunya, mode stabilisasi ini hadir di kamera depan dan juga belakang. Untuk pewarnaan hasil video lagi-lagi menurut gue sudah oke, dan buat hari-hari mah udah lebih cukup kali ya, apalagi kalau hanya untuk Insta Story. Satu hal yang harus gue kasih tahu juga di sini berkaitan dengan edisi khusus tanda kutip Oppo Reno 4F yang punya sleeve seperti ini. Lo bisa mendapatkan Oppo Reno 4F dengan sleeve khusus kalau lo membelinya di saat flash sale, nggak jauh-jauh dari saat peluncurannya yaitu tanggal 12 Oktober saat dimana gue meluncurkan video ini. By the way, info lengkapnya tentang sleeve khusus ini lo bisa ngecek di semua channelnya Oppo, mulai itu dari YouTube, Instagram, ataupun juga Twitternya. Go check them out, atau klik link yang akan gue taruh di kolom deskripsi. By the end of the day, gue pengen punya waktu lebih lama lagi untuk bisa mengelaborasi penggunaan Oppo Reno 4F ini sehari-hari. Tapi kalau gue sekarang ditanya apakah satu buah handphone yang kameranya bagus, ringan, tipis, enak digenggam, dan juga untuk multimedia udah aman, ya Oppo Reno 4F sebenarnya bisa menjadi salah satu alternatif yang pas dengan exclamation point di bagian kamera. Karena emang menurut gue hitungannya di harga 4,2 jutaan, this is actually a good camera phone. Menurut gue. Ya, gue akan uji lebih banyak lagi, tapi seenggaknya first impression yang gue dapetin seperti itu. Anyway, that was the video for today. Kalau emang misalkan ada satu atau dua hal yang pengen lo tanya atau pengen lo ketahui lebih banyak tentang Oppo Reno 4F, silakan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Dan buat sekarang, Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.